Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah series yang berjudul The Bondsman. Series ini akan mengisahkan tentang seorang pemburu buronan yang masuk ke dalam neraka. Ia kemudian dihidupkan kembali agar memburu para iblis yang kabur dari neraka. Series ini terdiri dari 8 episode, yang mana saya akan langsung membahasnya dalam satu video. Baiklah, bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Series dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Hope yang akan menjadi tokoh utama pada film ini. Ia mendapatkan tugas dari seseorang untuk memburu seorang buronan kriminal yang ada di sebuah motel. Tanpa ia duga, ternyata semua itu adalah jebakan dari seseorang. Hope pun langsung dibunuh dan digorok lehernya. Beberapa jam kemudian, ia kembali bangkit dengan keadaan leher yang telah tergorok. Hope kemudian mengajar seorang pria yang telah menjebaknya. Pria itu merasa terkejut dan juga takut karena Hope yang bangkit dari kematian. Hope kemudian menyuruh pria itu untuk mengaku tentang siapa yang telah menjebaknya. Pria itu pun mengatakan bahwa Lucky lah yang memerintahkan mereka. Dengan bergegas, Hope langsung pulang ke rumahnya dan mengabari hal itu kepada ibunya yang bernama Kitty. Namun, Kitty mengira jika Hope sedang bergurau, sebab bekas gorokan di lehernya juga telah sembuh dengan cepat. Namun, Hope bersikeras bahwa dia telah dibunuh sebelumnya oleh Lucky dan kembali bangkit. Malam harinya, Hope mendatangi sebuah bar yang sekaligus tempat tinggal dari Lucky. Ternyata, Lucky adalah suami dari mantan istrinya. Ketika sudah bertemu, Lucky pun merasa terkejut karena Hope yang kembali hidup. Ketika Hope akan membalas dendam, ada mantan istrinya yang bernama Mary dan juga anaknya yang bernama Kate. Hope pun lalu mengurungkan niatnya dan langsung pergi dari sana. Saat di perjalanan, ia melihat salah satu iblis yang tak pernah ia lihat semasa hidupnya. Hope pun bertanya-tanya apakah kini dia adalah seorang indigo. Ia pun kemudian mendatangi orang-orang yang telah membunuhnya dan berniat menjebak Lucky di sana. Ia menyandra semua suruhan Lucky dan menyuruh mereka untuk menghubungi Lucky agar datang kemari. Dengan sangat panik, mereka pun langsung menuruti perintah dari Hope. Ketika tengah mengobrol, mereka pun bertanya kepada Hope mengapa dia bisa hidup kembali dan kemana bekas lukanya. Hope pun langsung tersenyum dan mengatakan bahwa dia tak mudah untuk dikalahkan. Tak lama kemudian, salah satu iblis yang dilihat Hope di perjalanan sebelumnya tiba-tiba menyerang mereka dan membunuh mereka semua. Hope yang merasa takut pun langsung meninggalkan mereka dari sana. Ia juga bertanya-tanya mengapa hidupnya menjadi seperti ini. Saat tiba di rumahnya, Kitty mengatakan kepada Hope bahwa ada wanita yang ingin menemuinya. Ia bernama Maggie. Maggie pun menjelaskan bahwa dia berasal dari sebuah departemen di akhirat yang mengurus berbagai iblis. Hope kini juga bekerja dengan mereka setelah dibangkitkan dari neraka. Hope pun langsung tertawa dan merasa jika ini adalah omong kosong. Akan tetapi, Maggie dengan wajah serius pun kembali mengatakan bahwa Hope kini akan beralih tugas dari pemburu buronan menjadi pemburu iblis. Ia menjadi orang terpilih untuk menebus dosa-dosanya selama di dunia. Dengan tegas, Hope pun langsung menolaknya. Maggie kemudian memberikan surat kontrak apabila Hope ingin membatalkan tugas. Dengan begitu, Hope akan dimatikan lagi dan dikembalikan ke neraka. Saat ingin menandatanganinya, Hope pun merasa bimbang dan memutuskan untuk menjalankan pekerjaan barunya. Dengan sangat senang, Maggie pun memberikan sebuah alat dan buku panduan ketika Hope mendapatkan tugas nantinya. Iblis-iblis ini hanya dapat dilihat olehnya. Jika orang lain melihatnya, iblis ini seakan seperti manusia biasa. Maggie juga mengatakan bahwa Hope hanya perlu menghancurkan kepala mereka untuk mengembalikan iblis-iblis ini ke neraka. Setelah itu, Maggie pun langsung berpamitan dengan mereka. Di lain sisi,
diperlihatkan Lucky yang mendatangi orang-orang suruhannya dan membawa uang yang dijanjikan. Di sana, ia pun merasa bingung dengan kekacauan yang terjadi. Saat masuk ke dalam, betapa terkejutnya dia setelah mengetahui semua orang suruhannya telah tewas mengenaskan. Dengan sangat panik, ia pun bergegas pergi dari sana. Ia juga bertanya-tanya tentang siapa yang melakukan semua ini. Namun, di salah satu mobil, Lucky mendengar Sandra dari Hope yang meminta tolong. Saat sudah dibebaskan, Sandra itu mengatakan bahwa Hope lah yang melakukan semua ini. Sementara itu, di rumahnya, Hope ditanyai oleh ibunya mengapa dia bisa masuk ke neraka. Padahal, ia sangat rajin beribadah dan pekerjaannya yang juga termasuk ke dalam kebaikan. Hope pun menjelaskan mungkin saja Tuhan telah salah memasukkannya ke neraka. Tak lama kemudian, sebuah mesin yang diberikan oleh Maggie pun mengeluarkan selembar kertas yang berisi identitas dari iblis yang harus diburu oleh Hope. Lokasi iblis itu berada di sebuah gereja yang merupakan tempat ibadah dari Kitty. Ketika Hope akan pergi, Kitty meminta ikut sebab pastor yang ada di gereja itu adalah temannya yang bernama Pastor Ron. Saat sudah tiba di sana, Hope langsung menyusuri ke seluruh ruangan di dalam gereja dan mencari iblis yang diburunya. Akan tetapi, ia tak menemukan siapapun di sana. Kitty pun merasa panik dan bertanya kepada Hope apakah Pastor Ron menjadi iblis. Hope pun menjelaskan bahwa Pastor Ron bukan menjadi iblis, melainkan iblislah yang merasukinya. Dengan kata lain, Pastor Ron yang asli telah tewas. Malam harinya, ia mendatangi mantan istrinya atau Mary dan memberikannya selembar kertas yang berisi bahwa dia ingin pergi bersama Kate untuk 1 hari. Di sana, ia juga bertemu dengan sandranya yang bersama dengan Lucky. Akan tetapi, Hope tak memperdulikannya, sebab ada tugas yang lebih penting daripada mengurus mereka. Keesokan harinya, Hope bertanya kepada Kitty tentang kemanakah Pastor Ron biasanya pergi. Kitty pun lalu mengingat sebuah tempat yang sering dikunjungi oleh Pastor Ron. Tempat itu adalah gudang yang merupakan milik dari Pastor Ron. Setibanya di sana, Hope pun langsung disambut dan diserang oleh Pastor Ron dengan brutal. Tembakan dan serangan yang mengenai tubuhnya pun tak mempan sama sekali. Apalagi, Kitty yang memegang sebuah salib dan berharap iblis itu merasa takut. Karena semua serangan tak ada yang mempan, Hope langsung memikirkan rencana dan teringat ucapan dari Maggie tentang cara memburu iblis. Ia kemudian menghancurkan kepala dari Pastor Ron. Seketika, Pastor Ron pun langsung terbakar dan menjadi abu. Keesokan paginya, Kitty pun masih tak percaya dan bertanya kepada Hope apakah kemarin itu memanglah iblis. Hope pun juga merasa bingung, namun ia mencoba untuk percaya. Karena hari ini adalah hari untuk bertemu anaknya, Hope langsung bergegas menemui Mary. Setibanya di sebuah tempat, Lucky menampakkan wajah kurang menyenangkan kepada Hope sebab dia terus menghubungi Mary dan mengganggu keluarganya. Hal itu merupakan salah satu penyebab mengapa Lucky mencoba menyingkirkan Hope dan bahkan membunuhnya. Saat sudah berduaan bersama anaknya, Hope mencoba menjelaskan mengenai masa lalu dari Lucky yang seorang mantan kriminal. Akan tetapi, karena sebuah uang, ia pun masih bisa bebas berkeliaran. Hope menyuruh Kate untuk menjaga ibunya sebab Lucky adalah orang yang berbahaya. Kate pun tak bisa berkata apa-apa selain mengiyakan penjelasan ayahnya. Ketika berada di sebuah tempat, Kitty menelpon Hope dan mengatakan bahwa ada tugas baru untuknya. Kini ia harus memburu iblis air yang baru kabur dari neraka. Kitty kemudian mengirimkan lokasi iblis itu kepada Hope. Karena lokasinya tak jauh dari tempat ia berada, Hope pun langsung bergegas ke sana. Kate lalu bertanya mengapa mereka berhenti di sini. Hope beralasan bahwa dia ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Saat Hope mendatangi rumah dari iblis itu berada, ternyata tak ada siapa-siapa di sana. Ia kemudian mencoba membuka peta untuk melihat-lihat tentang di manakah iblis itu. Seketika, pandangannya pun langsung tertuju ke sebuah kolam renang besar yang mungkin iblis itu ada di sana. Sebab, iblis itu adalah iblis air. Benar saja, ketika Hope baru tiba di sana, iblis itu langsung menyerangnya dan menenggelamkannya.
Ia pun kesulitan menyerangnya karena kondisinya yang harus bertarung di dalam air. Hub pun lalu mencoba sekuat tenaga dan menusuk iblis itu tepat di kepalanya. Pada akhirnya, ia pun berhasil mengembalikan iblis itu ke neraka. Saat akan kembali, seorang sheriff bernama Ruby pun mendatangi tempat itu untuk menemui temannya. Hub yang panik pun langsung bersembunyi. Ketika Sheriff Ruby telah pergi karena seluruh ruangan yang terkunci, Hub malah menemukan masalah lain, yaitu mengenai kamera CCTV. Ia pun langsung menghapus seluruh data dan pergi dari sana. Di lain sisi, Kitty didatangi oleh Lucky yang mengancam Hub agar tak mengganggu keluarganya. Ia juga memberikan foto-foto mengenai Hub bersama Kitty yang membunuh Pastor Ron. Merasa sangat kesal, Kitty pun merencanakan sesuatu. Kembali ke Hub, Mary pun sangat marah kepadanya karena Hub yang tak tepat waktu dan terlalu lama membawa Kate. Hub pun mencoba meminta maaf, namun Mary tak mendengarkannya dan langsung pergi dari sana. Beberapa hari kemudian, Hub mendapatkan tugas baru untuk memburu iblis tanah yang kabur dari neraka. Ketika Hub mencoba mencari ibunya, ternyata Kitty sudah tak ada di sana. Hub pun terpaksa pergi sendiri ke tempat dari iblis itu berada. Iblis kali ini merasuki tubuh seorang sheriff polisi. Hub pun merasa bahwa ia harus berhati-hati sebab jika ia salah langkah, maka polisi akan mencurigainya. Sementara itu, di tempat yang berbeda, diperlihatkan Kitty yang diam-diam memasuki bar dari Lucky berada. Di sana, ia membakar mobil dari Lucky untuk memancing perhatian dan kemudian masuk ke ruangannya untuk menaruh narkoba dan senjata ilegal. Hal ini dia lakukan sebagai pembalasan karena Lucky yang mengancamnya. Saat akan pergi, Mary langsung menciduknya. Kitty pun beralasan bahwa ia mencarinya dan menyuruh Mary untuk berbicara kepada Hub sebab ada rahasia yang harus ia ketahui. Mary pun kemudian mencoba melacak Hub dan mendatanginya di sebuah supermarket yang tampak sepi. Di sana, Hub merasa panik sebab hal ini akan berbahaya bagi Mary. Hub menyuruh Mary agar pergi dari sana. Namun, Mary bersikeras menyuruh Hub memberitahunya mengenai rahasia dirinya yang dikatakan oleh ibunya. Tak lama kemudian, iblis yang ada di tempat itu pun langsung menyerang mereka. Beruntungnya, Hub berhasil membunuhnya dan mengembalikannya ke neraka. Mary pun merasa heran mengapa polisi yang dibunuh Hub tiba-tiba terbakar dan menjadi abu. Hub lalu mengajak Mary untuk pulang ke rumahnya dan dia akan menjelaskan semuanya. Ia pun melupakan satu hal, yaitu menghapus kamera CCTV di tempat itu. Setibanya di rumahnya, Hub mengatakan bahwa ia sebenarnya telah mati. Ia telah dibunuh oleh orang suruhan Lucky dan kemudian ia dibangkitkan untuk memburu iblis. Mary yang mendengarkan hal itu pun merasa bahwa Hub sedang bercanda dan mencoba menceritakan hal konyol. Akan tetapi, Hub bertanya kepadanya apakah ia pernah berbohong kepadanya. Seketika, Mary pun langsung percaya. Mary langsung menangis dan tak menyangka jika Lucky yang ia kenal sangat baik ternyata bersikap jahat di belakangnya. Tak lama kemudian, pihak kepolisian pun mengabari Mary bahwa Lucky tertangkap basah memiliki narkoba dan juga senjata ilegal di ruangannya. Kitty pun merasa bangga karena rencananya berhasil. Mary lalu mendatangi Lucky dan bertanya apakah dia sebelumnya mencoba membunuh Hub. Lucky dengan sangat panik pun mencoba menjelaskan bahwa itu semua ia lakukan untuk melindungi keluarganya. Mary yang sangat kesal pun langsung memutus hubungan dengan suaminya dan pergi dari sana. Ketika kembali pulang ke rumahnya, Hub mencoba memecahkan teka-teki mengenai iblis-iblis yang ia buru. Ia melihat sebuah simbol bintang di sebuah buku dan menemukan kecocokan mengenai hal supranatural yang di luar logika manusia. Kini, Hub pun mulai sadar bahwa iblis yang diburunya adalah penguasa dari 4 elemen yang berbeda. Cerita kemudian beralih ke 7 tahun yang lalu dan memperlihatkan kehidupan dari Maggie. Ternyata, Maggie sendiri dahulunya adalah manusia biasa. Maggie di masa lalunya merupakan seorang koki biskuit yang sangat terampil. Hingga pada suatu hari, anaknya pun mengalami sakit kanker stadium 4 dan harus segera dioperasi. Ia pun merasa bingung untuk mencari dana operasi kemana.
sebab uang pekerjaannya tak akan mampu membayar biaya operasi yang nominalnya sangat besar. Ketika Maggie tengah pasrah, ia pun menerima pesan dari sebuah web yang menawarkan pekerjaan kepadanya namun dengan jaminan jiwanya. Imbalannya anaknya akan sembuh total dari penyakitnya. Tak ada pilihan lain, Maggie pun langsung menerimanya. Keesokan paginya, seorang pria bernama Ali Ken mendatangi rumahnya dan menjelaskan berbagai pekerjaan yang akan dilakukan oleh Maggie. Di samping itu, anaknya tiba-tiba sembuh total dari penyakitnya. Saat Maggie bertanya kepada Ali tentang apa yang harus dia lakukan, Ali pun mengatakan bahwa dia akan bertugas mengawasi para pemburu iblis yang telah diutus. Maggie pun seketika merasa bingung. Namun, Ali mengatakan lagi bahwa Maggie akan paham sendiri dan terbiasa nantinya. Kembali ke masa sekarang, anak dari Maggie pun sudah tumbuh besar dan hidup normal layaknya manusia pada umumnya. Ketika Maggie tengah menjalankan pekerjaan rumah, ia pun didatangi oleh Hope yang ingin bertanya kepadanya. Maggie pun merasa sangat kesal karena Hope tak membaca peraturannya bahwa mereka tak boleh berhubungan jika tak memiliki perintah dari atasan. Maggie pun langsung menodongkan pistol kepada Hope dan menyuruhnya untuk pergi. Hope yang ketakutan pun langsung pergi dari sana. Di tengah perjalanan, ibunya pun mengabarinya bahwa ia mendapatkan pekerjaan baru. Namun, pekerjaan kali ini sedikit berbeda karena iblis yang diburunya berjumlah 2 sekaligus. Hope pun lalu mencoba mendatangi tempat dari iblis itu berada. Ketika ia sudah cukup lama menunggu, akhirnya kedua iblis itu pun menampakkan diri. Namun, ketika ia sedang mencoba menembaknya menggunakan sniper dari kejauhan, muncullah Lucky yang langsung menabraknya. Karena Hope tak bisa dikabari, Kitty pun langsung pergi ke tempat dari iblis itu berada dan melihat mobil Hope yang telah hancur. Di sana, ia bertanya-tanya tentang apa yang terjadi dengan Hope. Di perjalanan pulang, Kitty melihat seorang wanita yang menjadi korban dari kedua iblis. Sementara itu, Sheriff Ruby tiba-tiba menanyainya mengenai Hope yang sepertinya merasa curiga. Kitty pun berusaha bersikap tenang seakan tak tahu apa-apa mengenai Hope. Sementara itu, di gudang rumahnya, Hope disiksa terus-menerus oleh Lucky karena Hope yang telah mempengaruhi istrinya. Hope pun mengatakan bahwa Mary tak pantas dengan Lucky. Ia tak mau Mary kenapa-napa di masa mendatang. Mendengar hal itu, Lucky semakin marah dan kembali memukuli Hope. Lucky lalu mengatakan bahwa dia mengetahui rahasia Hope yang membunuh seorang wanita bernama Charlie. Apabila Hope tak ingin rahasianya terbongkar, Lucky menyuruh Hope untuk memberikan pernyataan agar menjauhi Mary dan juga anaknya. Seketika, cerita pun dibuat flashback ke masa lalu di mana Lucky saat itu baru bertunangan dengan Mary. Hope pun mencoba memberitahu Mary bahwa Lucky bukanlah orang baik yang dibayangkannya. Dia memiliki banyak catatan kriminal yang dilakukannya. Namun, Lucky tak membiarkan hal itu terjadi dan menyewa beberapa orang untuk mengajar Hope. Semua bisa dilakukan Lucky karena ia yang memiliki banyak uang dan juga harta. Hingga pada suatu malam, Hope menguatkan tekadnya dan berniat membunuh Lucky. Namun, ketika ia melepaskan tembakan yang dikiranya adalah Lucky, ternyata itu adalah Charlie yang memakai baju dari Lucky. Hal itu pun membuat Hope merasa bersalah karena Charlie yang langsung tewas seketika. Saat ia membawa jasad dari Charlie ke sebuah tempat, Lucky diam-diam mengetahuinya. Beralih ke Mary, saat di tengah melakukan perekaman musik bersama Cat, Sheriff Ruby tiba-tiba menelponnya dan bertanya tentang di mana dia di beberapa hari sebelumnya. Mary pun beralasan jika ia sedang berada di perekaman musik sepanjang hari. Ternyata, Sheriff Ruby telah menjadikan Hope bersama Mary sebagai tersangka di supermarket sebelumnya. Hal itu karena Hope yang lupa menghapus data dari kamera CCTV. Kembali ke Hope, Lucky kembali menyiksa Hope karena dia yang tak mau menuruti perintahnya. Dari pintu masuk, datanglah kedua orang yang dikiranya adalah rekan dari Hope. Namun, tanpa diduga, kedua orang itu berperilaku aneh dan menyerang mereka berdua. Kedua orang itu adalah iblis yang diburu oleh Hope. Lucky yang ketakutan pun langsung kabur dari sana. Sedangkan Hope, ia berhasil mengalahkan kedua iblis itu. Malam harinya,
Mary mendatangi Hub dan menyuruhnya untuk memberitahu Kate tentang rahasia dirinya. Sebab, sebagai keluarga, mereka harus saling terbuka. Akhirnya, Hub pun menjelaskan semua bahwa dia telah mati dan kini menjadi pemburu iblis. Mary juga mengabarkan kepada Hub bahwa Sheriff Ruby tiba-tiba menelponnya seakan ada sesuatu yang dicurigainya. Seketika, Hub pun langsung teringat kamera CCTV di supermarket sebelumnya. Namun, Hub menyuruh Mary untuk tenang, sebab supermarket itu beritanya telah terbakar habis. Hub yang kembali akrab dengan Mary dan juga Kate, ia pun diperintah oleh ibunya untuk menjadi keluarga lagi. Sebab, perpisahan mereka karena keegoisan Hub di masa lalu. Hub pun kemudian mengiyakan perintah dari ibunya. Keesokan paginya, saat Hub mendapatkan tugas baru untuk memburu iblis, ia pun didatangi oleh Maggie yang mengatakan bahwa atasan menyuruhnya untuk membantu Hub. Saat akan pergi ke tempat dari iblis itu berada, Maggie pun merasa terkejut karena Hub melibatkan seluruh anggota keluarganya dalam pekerjaan ini. Iblis kali ini berada di sebuah perumahan yang padat penduduk. Mereka pun harus bekerja lebih ekstra karena iblis kali ini merasuki tubuh seorang anak kecil yang sulit dideteksi. Mereka harus menyusuri rumah satu persatu dan terkadang harus berhadapan dengan pemilik rumah yang galak. Mereka pun beralasan bahwa terjadi kebocoran gas kepada penduduk perumahan dan mengharuskan mereka untuk keluar. Ketika Maggie berhasil menemukan iblis itu, ia pun langsung membunuhnya. Namun, ia juga harus masuk ke lubang neraka karena tak berhasil keluar dari sana. Hub pun merasa terpukul tentang apa yang terjadi kepada Maggie. Mereka semua pun merasa bersalah atas kejadian tersebut. Untuk menenangkan anggota keluarganya, Hub mengajak mereka untuk memainkan alat musik yang sering mereka mainkan bersama di masa lalu. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Lucky melaporkan Hub atas dugaan pembunuhan yang dilakukannya. Lucky menunjukkan foto-foto yang didapatkannya yang mana Hub selalu ada di tempat kejadian. Sheriff Ruby pun merasa terkejut dengan bukti-bukti tersebut. Kembali ke Hub, ia pun mendapatkan tugas baru mengenai iblis yang diburuhnya. Namun, ia langsung terkejut karena iblis itu berlokasi di tempat tinggalnya. Ternyata, iblis itu merasuki jasad dari Charlie yang dikubur Hub di belakang rumahnya. Hub pun langsung merasa frustasi dan tak tahu harus berbuat apa. Ia kemudian mengungkapkan kebenaran ini kepada keluarganya yang membuat Mary merasa terkejut dan langsung meninggalkan Hub dari sana. Hub yang tengah pasrah dan tak ingin melanjutkan pekerjaannya, ia pun tiba-tiba didatangi oleh Ali yang membawa Maggie yang sebelumnya terjatuh ke neraka. Ali juga menitipkan pesan kepada Hub agar dia bisa menyelesaikan tugas yang terakhir. Maggie kemudian menjelaskan bahwa iblis yang mereka buru kali ini bukanlah iblis biasa. Ia dahulunya merupakan malaikat yang berdusta kepada Tuhan yang kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Untuk memburu iblis ini, mereka harus menggunakan ritual yang cukup menyulitkan. Sementara itu, Kitty tiba-tiba ditahan oleh Sheriff Ruby saat Hub telah pergi. Ia dimintai keterangan apakah Hub merupakan pembunuh bayaran. Namun, Kitty menjawabnya bahwa ia tak akan mengerti mengenai pekerjaan Hub. Sementara itu, di dalam rumah, Sersan Sheriff tak menemukan hal-hal yang mencurigakan. Sheriff Ruby kemudian menangkap Mary yang juga ia curigai. Ia kemudian dimintai keterangan mengenai pekerjaan dari Hub. Mary pun menjelaskan kalau Hub menjalankan pekerjaan memburu iblis yang membuat semua Sheriff pun langsung tertawa. Kembali ke Hub, iblis yang berada di tubuh Cheryl pun kini mulai terpancing oleh jebakan yang dipasang oleh Hub. Iblis kali ini bisa membunuh seseorang tanpa menyentuhnya. Tak hanya itu, iblis ini juga sangat cepat sekali yang membuat Hub merasa kesulitan untuk melawannya. Ketika iblis itu berhasil masuk ke perangkap, ia pun langsung menghasut Hub dan mengatakan bahwa ia akan mengembalikan kehidupan dari Cheryl dan menghilangkan status Hub yang bekerja untuk akhirat.
Maggie pun mencoba menyadarkan Hope bahwa nyawa manusia berada di tangannya. Namun, Hope lebih memilih untuk mengembalikan kehidupan dari Cheryl sebagai penebusan rasa bersalahnya daripada mendengarkan ucapan dari Maggie. Seketika, iblis itu pun langsung lepas dan pergi dari sana. Melihat hal itu, Maggie pun merasa sangat marah dan tak percaya jika Hope melakukan hal ini di tugas terakhirnya. Saat malam hari, ia pun menemui keluarganya dan membawa Cheryl yang kembali hidup. Hope pun merasa jika hidupnya kini kembali normal. Namun, tanpa diduga, Mary malah dirasuki oleh iblis sebelumnya dan membunuh Lucky yang mencoba merayu Mary. Kini, iblis itu berpindah ke tubuh dari Mary. Hope pun langsung merasa cemas sebab jika ia melawannya, sama saja ia harus membunuh Mary. Dan kemudian, series pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada video kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.